pada kesempatan pagi hari ini, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan akan melakukan konferensi pers terkait tangkapan mutiara. Ya, kenapa tangkapan mutiara ini menjadi penting untuk diketahui oleh rekan-rekan media? Karena memang di waktu-waktu lalu, kalau kita bicara mengenai operasi bea cukai, maka kebanyakan bicara mengenai penyelundupan barang-barang import atau import ilegal, dan itu kebanyakan adalah terkait dengan barang-barang hasil industri atau manufaktur atau barang konsumsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita bicara mengenai ekspor ilegal, ya. Jadi ekspor artinya dari Indonesia ke luar negeri, tapi sebenarnya tidak boleh dilakukan karena barang-barang tersebut dikategorikan sebagai barang-barang yang terlarang untuk diekspor. Nah, dalam konteks pagi ini kita bicara khusus produk dari kelautan, ya, dan perikanan, dan khususnya pagi ini kita bicara mengenai mutiara. Ya, kita tahu semua, terutama di Maluku, itu adalah salah satu penghasil mutiara yang besar dan juga kualitasnya juga diakui di dunia. Sehingga tentunya ini bisa menjadi sumber potensi devisa yang sangat baik buat Indonesia. Tetapi selama ini tampaknya kita tidak pernah merasakan dampak dari devisa mutiara tersebut, karena ternyata mutiara tersebut dijualnya banyak bukan di Indonesia, padahal asalnya dari Indonesia. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Kelautan Perikanan melalui Badan Karantina, ya, barang karantina ikan, berhasil menggagalkan upaya pengiriman ilegal 114 kg mutiara ke Hong Kong. Ya, jadi awalnya kenapa ini bisa teridentifikasi, ya, pada tanggal 2 Desember 2015 ada salah satu perusahaan CVSBP mengajukan pemberitahuan ekspor barang, ya, ini prosedur yang normal, PEB. Nah, yang diajukan adalah ekspor dalam bentuk beads atau bahasa Indonesianya manik-manik, ya. Manik-manik tersebut dikemas dalam 5 box kayu dengan berat bruto 116,5 kg. Pengiriman tersebut menggunakan konsolidator, artinya dalam satu kontainer terdapat beberapa pengirim dengan beberapa penerima barang di luar negeri. Ya, jadi awalnya adalah sebagai manik-manik yang tentunya awalnya seolah-olah tidak mencurigakan, karena ini adalah ekspor biasa dan manik-manik juga bukan sesuatu yang dilarang. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian hasil analisa intelijen, diduga ada pemalsuan dokumen. Indikasinya barang tidak sesuai dengan pemberitahuan tadi, pemberitahuan ekspor barang. Menindaklanjuti informasi tersebut, diterbitkan nota hasil intelijen, dilakukan pemeriksaan fisik serta uji laboratorium oleh Balai Pengujian Identifikasi Barang, dan ternyata hasil dari laboratorium tersebut menyatakan bahwa barang tersebut adalah jenis mutiara budidaya dari laut. Jadi jelas ini adalah mutiara budidaya, berarti dari Indonesia sendiri, dan artinya sebenarnya tidak boleh untuk diekspor. Nah, berdasarkan uji laboratorium tersebut, maka dilakukan penindakan terkait dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, yaitu setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 100 juta, paling banyak 5 miliar rupiah. Sebetulnya kita bekerja sama sudah mulai dari setengah tahun yang lalu, ya Pak Heru. Dari mulai hasil perikanan dan juga produk-produk lainnya, Pak. Dan terima kasih apresiasi yang besar dari kami untuk tim Bea Cukai dari Departemen Keuangan yang telah berhasil menggagalkan ekspor-ekspor ilegal yang selama ini sangat merugikan Indonesia karena nilainya satu tidak tercatat, dan kebanyakan farming mutiara ini adalah perusahaan-perusahaan asing yang biasanya berfarming di Indonesia Timur. Mereka juga hanya mempekerjakan orang lokal sangat sedikit, tidak banyak, hanya untuk gantung-gantungin aja, dan nilai devisanya langsung hilang.
Yang kedua adalah sebetulnya intinya kita tidak bisa menggerakkan industri kalau kegiatan ilegal seperti ini dibiarkan. Karena semua orang jadi semuanya menghindar, tidak ada yang mau terang-terangan. Akhirnya satu, negara dirugikan dan kita tidak pernah bisa mengambil alih teknologi. Kita hanya menjadi tempat saja. Jadi banyak dari farming ini juga yang tidak mau transfer teknologi penyuntikannya, Pak. Jadi orang-orang asing itu masuk ke wilayah itu ya suntik-suntik nanti tinggal, orang kita disuruh jaga, kemudian ekspornya ya ternyata seperti ini. Kenapa saya waktu itu mulai menginformasikan kepada Bea Cukai adalah karena saya melihat angka ekspor mutiara kita itu tahun 2014 6,51 ton dengan nilai 28.740.000 US dollar kurang lebih. Nah, sedangkan dunia kalau kita lihat data dunia, Hong Kong saja itu nilainya mencapai 408.359 US dollar. Kemudian tahun 2012, Hong Kong tahun 2014 1.164.000.000 US dollar. Nah, itu tujuannya Hong Kong. Jadi Hong Kong ini menampung banyak juga dari kita. Kemudian kalau kita lihat ya tetangga kita Filipina saja, mereka nilainya 23 juta. Indonesia hanya 28 juta. Ini berbanding luas laut dan wilayah kita, itu saya yakin pasti banyak, dan saya sudah bicara dengan Pak Nilanto Dirjen Pemasaran kita, ini pasti ada yang gelap Pak ekspornya, tidak mungkin tidak. Karena kalau kita lihat dari Australia yang mengklaim mereka punya 13% dari South Sea Pearl, taruhlah kita berarti sisanya 80%, itu mestinya ya 80% berbanding 13%. Kalau Australia nilainya 122 juta, kita harusnya kan 6 kalinya Pak. Nah, kalau Australia 13% itu 122, berarti 100% itu kan 1 miliar lebih. Nah, kalau Indonesia 80% berarti kali 7 paling tidak dari 20, dari 13 kan. 13 kali 7 berarti harusnya nilainya kurang lebih ya hampir 80 juta US. Itu a minimum. Ya, nilai yang minim saya pikir. Sangat rendah, Pak. Enggak terlalu optimis, sangat pesimis itu at least 80 juta US. Kalau itu tidak ilegal. Tapi saya punya keyakinan itu sekitar 200 sampai 300 juta itu harus ya. Memang mutiara itu boleh diekspor, tidak ada pelarangan ekspor mutiara. Nah, persoalan adalah di Indonesia ini selama ini praktek bisnis itu banyak yang abu-abu. Jadi legal tapi ilegal, asing tapi orang lokal. Sekarang ini kita cuma jadi tempat pengambilan saja, dengan benefit yang sangat minim. Benefit untuk orang lokal dari illegal fishing contohnya apa? Hampir tidak ada. Logikanya itu saja. Saya pikir ini kemana? Nah, makanya saya langsung minta tolong. Ini pasti kalau tidak diekspor ilegal lewat laut atau lewat bandara. Tapi saya belum melihat juga yang hitam-hitam, kelihatannya yang hasil dari beberapa timur Papua tuh yang hitam ini belum ada apa. Itu lebih mahal lagi Pak. Bapak Menkyu. Jadi yang Black Pearl itu. Jadi ini adalah PR kita yang kita mau bersaing dengan MEA, tapi kita kebanjiran barang import ilegal. Barang kita, sumber daya alam kita diekspor juga ilegal. Terus Indonesia ini mau sisanya dapat apa? Devisa juga tidak parkir di tempat kita. Sementara buruh setempat hanya dipakai beberapa orang saja sebagai penjaga. Teknologi pun kita nggak dapat. Jadi ini yang sebetulnya ingin kita dengan adanya MEA kita harus memperkuat diri supaya bisa bersaing, memastikan bahwa SDA kita itu dikelola oleh kita sendiri. Hal seperti ini yang memang PR Indonesia untuk menertibkan supaya PDB kita juga kelihatan. Lalu kemudian iklim berinvestasi, iklim berusaha itu lebih sehat gitulah Pak. Karena kalau tidak, orang yang resmi malah setengah mati Pak.
bersaing dengan orang yang ilegal, yang tidak ada kantornya, katanya bahkan sudah ditutup kan Pak, ini kantor Mutiara ini. Begitu digrebek udah tidak ada, katanya kantornya udah dijual. Jadi orang yang dagang bisnis resmi akan kalah bersaing oleh para pengusaha-pengusaha underground, karena yang underground ini no risk no cost, risknya hanya kalau ketangkep saja begini. Dan mereka ya seperti orang nenteng koper aja, sana balik pulang, ya tidak ada liability. Nah, kalau begini Indonesia tidak akan maju ke depan. Kita hanya akan menjadi tempat transit untuk melakukan kegiatan ilegal seperti ini. Itu saja. Dan sesuai juga dengan amanah dari Pak Presiden, ya semestinya kita dalam menghadapi MEA ini bisa lebih menjaga supaya Indonesia ini lebih mandiri, berdikari dan berdaulat. Ini adalah sangat penting. Jadi saya pikir dengan kerjasama ini mudah-mudahan nanti angka PDB perikanan pun bisa tambah tinggi gitu Pak. Dan ini akan membuat investor yang betul masuk Indonesia. Kalau tidak ya semua ilegal, orang pun pada males Pak untuk berindustri secara benar. Demikian, terima kasih. Nanti ke depan supaya ini bisa berkembang dan industri ini bisa dinikmati oleh pelaku usaha yang nasional. Itu saya kira yang secara umum seperti itu. Untuk khusus yang kasus ini, pasal yang coba kita akan dalami adalah pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan, yaitu pasal memberitahukan tidak benar dengan ancaman pidana. Untuk itu nanti kita lakukan penyelidikan dulu, kemudian nanti kalau sudah ada bukti-bukti, 2 alat bukti, kita lakukan penyidikan. Saya kira itu yang ke depan kita akan lakukan. Rekan-rekan media, saya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama bahwa lobster mutiara, kalau kita lihat sejarahnya, ekspor lobster dan mutiara ini hampir luput dari pengamatan kita. Saya kira dari pemerintah, khususnya Bea Cukai dan BKIPM. Nah sekarang ini kita mendapatkan arahan bahwa yang perlu kita lindungi juga bukan hanya industri manufaktur, tapi juga industri yang terkait dengan sumber daya alam. Dan itu biasanya berkorelasi dengan ekspor. Oleh karena itu Bea Cukai sudah saya mintakan kepada seluruh jajaran untuk mengawasi baik incoming maupun outgoing, jadi impor dan ekspor. Dan ini sudah langsung menambahkan hasilnya. Info dari Bu Menteri langsung kita coba dalami berdasarkan analisa intelijen, dan kita bisa mendapatkan hasil-hasil seperti yang kita tahu sekarang. Kami tahu bahwa ini mesti ada yang lain, dan kita akan lakukan juga kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas lagi nanti. Ini juga memberi pesan kepada semua pihak bahwa agar mereka mesti harus melakukan kegiatan bisnis secara benar dan legal.